Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan, nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keimanan dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa memaksimalkan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi untuk persiapan diri kita menghadapnya kelak dengan diberikan husnul khotimah. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan akhirnya nanti. Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah salah satu manfaatnya adalah bulan refleksi atau bulan muhasabah. Dan muhasabah yang harus kita lakukan di bulan ini adalah bagaimana kita memaknai hidup di dalam keluarga, bagaimana kita yang diberikan amanah oleh Allah berupa anak keturunan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Hendaknya Quran surah At-Tahrim ayat 60 ayat 6 itu menjadikan kita berpikir serius dan ada kegelisahan di dalam hati kita memikirkan ayat ini. Sebagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan gelisah ketika memikirkan surah Al-Ma'un. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. At-Tahrim ayat 6 ini berbicara, mengajak kita, khitab kita sebagai orang tua untuk bertanggung jawab menjaga keluarga dari siksa panas api neraka. Tugas ini tidak main-main. Tugas ini berat, apalagi di zaman sekarang kecanggihan teknologi sudah mampu mengalahkan daya tarik orang tua. Coba kita tanya anak-anak kita, lebih suka mana, megang HP atau berinteraksi dengan ibunya? Lebih senang mana anak-anak bermain dengan bapaknya atau bermain dengan handphonenya? Hari ini anak-anak kita memiliki public figure yang bukan lagi orang tuanya, tetapi alat-alat yang ada di tangannya. Maka perintah ini kepada orang tua untuk menjaga anak-anak dari api neraka bukanlah pekerjaan yang ringan, tetapi pekerjaan yang harus kita pikirkan bersama. Apalagi seorang ayah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai qawamun, sebagai pemimpin dalam keluarga, dan ibu sebagai madrasatul ula, bagaimana menjadi pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Kerjasama antara ibu, kerjasama antara ayah dengan ibu harus dibangun. Ibarat sebuah institusi sekolah, maka ayah adalah kepala sekolahnya, ibu adalah gurunya. Maka ayah harus membuat konsep kurikulum bagaimana mendidik anak-anaknya agar selamat dari panasnya api neraka, yaitu menjadi anak-anak yang beradab, menjadi anak-anak yang soleh, solehah, menjadi anak-anak yang berakhlak. Bapaknya mengkonsep kurikulumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ibunya mengajarkan anaknya atau mengajari anaknya berdasarkan kurikulum itu. Maka kerjasama ini harus dibangun. Sehingga kemudian Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, yang dimana Allah mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kita ini takut meninggalkan di belakang kita setelah kematian kita sebuah generasi yang lemah. Hendaklah kita khawatir dengan generasi itu. Maka tantangan kita hari ini tidak ringan. Apalagi kita hari ini mengalami ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun. Dan itu memberikan dampak yang besar kepada anak-anak kita hari ini yang belajar di rumah. Pendidikan karakter yang digalang di sekolah menjadi tidak ada ketika interaksi tidak terjadi. Pandemi menjadikan anak-anak kita berubah gaya hidupnya
yang dulunya lebih banyak berinteraksi dengan guru, dengan siswa, hari ini mereka sehari-hari diwajibkan memegang gadget mereka. Dan gadget ini adalah dua sisi mata uang yang jika tidak hati-hati akan membunuh anak-anak kita. Jika tidak bijaksana menggunakan handphone, anak-anak kita akan terjerumus kepada perbuatan nista. Dan tugas ini semakin berat ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, ketika orang tua sibuk dengan aktivitasnya. Jamaah kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang besar ini bagaimana kita menjaganya? Mari kita buka dengan membaca buku yang ditulis oleh salah seorang penulis yang pakar dalam dunia pendidikan, yaitu Abdullah Nasiulwan, di dalam kitabnya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pendidikan Anak dalam Islam. Nah, di jilid yang kedua, beliau menyampaikan ada 5 metode mendidik anak yang efektif dan berpengaruh. Dan mari kita jadikan kelima-limanya secara hierarki, kita pedomani di rumah kita masing-masing, agar anak-anak kita juga terarah dan mereka kelak akan berterima kasih kepada orang tuanya karena telah mendidik menjadi insan yang mulia, menjadi insan yang beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulullah, dan beradab kepada manusia. Yang pertama adalah at-tarbiyatu bil qudwah. Abdullah Nasiulwan memberikan ranking yang pertama atau peringkat yang pertama, metode mengajar dengan memberikan contoh teladan yang baik. Maka tugas bapak, tugas ibu, tugas ayah dan bunda di rumah adalah bagaimana membangun institusi keluarga ini, rumah tangga ini, dengan menjadi contoh teladan yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita kehilangan role model di dalam keluarga. Maka ayah harus menjadi contoh teladan yang baik. Ibu harus menjadi contoh teladan yang baik bagaimana dengan anak-anaknya. Interaksi ayah dan bunda akan dilihat oleh anak-anak kita. Maka mari kita tanamkan yang pertama dan yang utama adalah kita yang menjadi contoh teladan itu. Kita yang harus melakukan. Jika kita ingin melihat anak-anak kita bangun di waktu subuh, maka yang pertama kali harus bangun adalah ayahnya dan ibunya. Jika kita ingin melihat anak-anak kita cinta dengan ilmu, cinta dengan membaca sebagai spirit daripada firman Allah surah Al-Alaq, Iqra, maka orang tua, ayah harus menjadi pembaca yang baik, ibu harus menjadi pembaca yang baik, rumah harus desain memiliki buku-buku yang baik. Jika anak-anak kita ingin berbicara sopan, pandai berterima kasih, maka ayah harus berkomunikasi dengan baik. Ayah harus pandai berterima kasih kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah at-tarbiyatu bil adah, yaitu metode mendidik dengan membiasakan atau pembiasaan. Setelah anak diberikan contoh teladan yang baik seperti yang kita inginkan orang tua, maka yang kedua harus dibiasakan. Anak-anak tidak hanya bisa melihat contoh, tetapi anak-anak kemudian harus digiring dan dibiasakan untuk mengikuti contoh tersebut. Ketika ayah sudah mampu bangun subuh dengan baik, tepat waktu, maka anak-anak harus dibiasakan bangun sholat subuh berjamaah. Ketika orang tua sudah mencontohkan bagaimana cara meminta yang baik, cara menyuruh yang baik, cara berbicara yang baik, maka anak-anak harus dibiasakan bagaimana mereka ketika menyuruh orang tuanya atau meminta tolong, jangan pernah abaikan kata-kata wahai ayah, wahai bunda, tolong ambilkan itu, tolong ambilkan itu. Ketika setelah diambilkan, maka anak-anak diajari, dibiasakan untuk mengucapkan terima kasih atas pemberiannya, terima kasih atas bantuannya. Anak-anak kemudian juga dibiasakan untuk sering memberi maaf dan meminta maaf. Seperti yang orang tua contohkan, ketika ayah bersalah, ayah meminta maaf kepada istri, kepada pasangan, atau kepada anak-anaknya. Maka anak-anak ketika melakukan kesalahan, biasakan mereka meminta maaf. Dan biasakan juga mereka untuk memberi maaf, memiliki hati yang luas dan lapang untuk memaafkan. Ketika terjadi konflik antara saudara, anak, adik dengan kakak,
maka biasakan dia untuk meminta maaf satu dengan yang lain. Pembiasaan ini penting. Begitu pula adab-adab yang lain, sunnah-sunnah yang lain. Biasakan anak makan sebelum makan berdoa. Biasakan anak setelah makan berdoa, sebelum tidur berdoa, makan dengan duduk, minum dengan duduk, masuk ke kamar mandi, buang hajat dengan kaki kiri berdoa, keluar dengan berdoa. Ini tidak bisa dilakukan oleh sekolah. Ini hanya bisa efektif dilakukan di rumah-rumah tangga kita, karena itulah adalah madrasah yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Metode yang ketiga setelah at-tarbiyatu bil qudwah, at-tarbiyatu bil adah, yang ketiga adalah at-tarbiyatu bin nasihah, yaitu pendidikan dengan nasihat yang baik. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita sebagai nasihat yang baik. Bagaimana Luqmanul Hakim bercerita kepada anak-anaknya tentang hikmah kehidupan ini. Maka jangan pernah lepas kita cari momen yang tepat untuk bercerita kepada anak-anak kita. Menjelang tidur, hadirlah wahai ayah di samping anak-anak kita untuk bercerita 1-2 kisah yang inspiratif, menceritakan bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, anak-anak muda yang berjuang di belakang Rasulullah. Jangan sampai anak-anak kita hari ini lebih mengenal Korea, pop Korea, lebih mengenal artis-artis Korea, artis-artis Jepang, artis-artis tanah air, daripada mengenal pribadi akhlak dari contoh teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Karena ini kalau tidak diwariskan, tidak diajarkan, siapa lagi akan mengajarkan? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah tidak mungkin akan muncul, kecintaan kita kepada Nabi dan para sahabat tidak akan mungkin keluar dari diri kita kalau kita tidak mengenal sosok beliau. Karena tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalan itu menjadi penting, dan orang tua tugasnya adalah memberikan nasihat yang baik, memperkenalkan kehidupan para nabi, kehidupan sahabat, dan orang-orang soleh, sehingga ini menjadi spirit perjuangan anak-anak kita. Insya Allah ketika anak-anak kita sudah menjadikan Nabi sebagai idola, kita nggak usah khawatir dengan pergaulan anak-anak kita di luar. Pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang ketiga, sekarang yang keempat adalah pendidikan dengan pengawasan. Anak-anak ini harus diawasi media sosialnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai nggak tahu akun Facebook anak kita, nggak tahu akun Instagramnya, TikToknya kalau ada. Awasi bagaimana mereka berinteraksi di media sosial, bagaimana mereka mengupload apa yang mereka upload di media sosial. Jangan sampai orang tua cuek bebek, tidak tahu dengan itu, karena merasa dirinya saya nggak gaptek dengan teknologi, sehingga biarlah anak-anak bermain media sosial. Padahal media sosial ini adalah tempat yang seperti hutan rimba. Dunia ini dalam genggam media sosial, dan dia seperti hutan rimba. Kalau tidak ada senjata yang kita bekali, maka bisa jadi anak-anak kita adalah korbannya. Dan sudah banyak penelitian bagaimana anak-anak menjadi korban di media sosial. Kita juga harus mengawasi siapa teman pergaulan anak kita, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia akrab. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengawasi gadget anak-anak kita. Jangan sampai kita belikan gadget dan itu yang membunuh anak kita, tapi kita tidak pernah mengawasi apa isinya, bagaimana percakapan WA mereka, apa yang tersimpan di drive-drive mereka, apa yang tersimpan di folder-folder mereka. Orang tua harus mengawasi itu, tidak boleh lepas tangan, karena kita tidak tahu apa yang mereka dapatkan. Karena hari ini kemaksiatan, pornografi datang itu memasuki ruang-ruang privat kita. Orang bangun itu sudah mendapatkan jutaan informasi, dan itu masuk dengan sukarela. Bahkan kita ketika belajar buka sebuah web, yang muncul adalah iklan-iklan pornografi, yang muncul adalah gambar-gambar yang akan memancing syahwat anak-anak kita. Sementara anak-anak kita adalah remaja-remaja, puncak-puncaknya pergolakan batin dan syahwat. Maka ini memang masa yang sangat sulit untuk kita orang tua di masa teknologi yang semakin berkembang saat ini. Dan ayah bunda, pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima atau yang terakhir adalah at-tarbiyatu bil iqobah.
ketika contoh teladan sudah diberikan, pembiasaan sudah dilakukan, nasihat sudah diberikan, kontrol pengawasan sudah dilakukan, maka yang terakhir adalah dengan memberikan hukuman. Hukuman adalah pilihan terakhir. Hukuman itu ibarat garam. Masakan itu dia tidak enak, tidak sedap kalau tidak ada garamnya. Tapi kalau berlebihan, maka dia akan menghancurkan rasa itu. Maka garam itu sedikit saja, tapi dia memberikan warna. Hukuman itu sedikit saja, tapi dia memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak kita. Hukuman tidak identik dengan memukul, meskipun memukul itu diperbolehkan, asalkan dengan ketentuan yang berlaku. Pukullah di tempat-tempat yang tidak menyakitkan. Pukullah di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Yang kedua, menggunakan alat yang tidak menyakitkan. Dan ingat, yang ketiga, memukul itu bukan menyakiti. Memukul itu karena cinta. Memukul itu karena mendidik. Maka proses pendidikan dengan memukul, menghukum, itu harus ditegakkan. Menghukum juga bisa bermakna mengurangi uang jajan, mengurangi kesenangan, mengurangi waktu memegang gadget, mengurangi waktu menonton. Jika sehari anak-anak kita menonton 1 jam, 2 jam, maka ketika mereka melanggar, kita berikan sanksi dengan mengurangi jatah menonton mereka. Kita mengurangi jatah mereka bermain handphone dan gadget. Jadi menghukum tidak semata-mata dengan memukul, tapi banyak proses-proses yang bisa kita lalui. Itu tergantung kebijaksanaan kita masing-masing. Tetapi yang harus disadari bahwa anak-anak ini harus diberitahu bahwa kita memukul mereka atau kita menghukum mereka karena cinta, karena kita ingin selamat bersama-sama masuk surga dengan ayah, dengan bunda, dan seluruh anggota keluarga kita. Tentunya ini menjadi harapan bagi kita untuk bersama-sama membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karena visi keluarga muslim yang harus dibangun adalah visi surga. Sejak bapak ibu semuanya melamar, ayah melamar pasangannya, maka sejak itu ayah dan bunda harus memiliki visi surga, bervisi surga, membangun keluarga, melahirkan keturunan yang baik, bervisi surga, membangun rumah, mencari lingkungan yang baik, semuanya bervisi surga, bervisi akhirat. Pemirsa kajian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 5 metode pendidikan yang berpengaruh, yang efektif, yang kami sadurkan dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Mari kita jadikan pedoman, karena hari ini tugas itu tidak hanya berat, tapi tantangannya luar biasa banyak. Maka salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana anak-anak kita ini tidak kehilangan sosok, salah satu dari 2 sosok. Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak bersama ibunya tapi kehilangan sosok ayahnya, atau kehilangan sosok ibu lebih banyak bersama sosok ayahnya, atau kehilangan dua-duanya. Maka ayah dan bunda harus bekerja sama, terutama ayah. Jangan sampai anak-anak kita menjadi fatherless, anak-anak yang kehilangan sosok ayahnya. Yang menarik, saya membaca sebuah tesis yang ditulis oleh Sarah yang berjudul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim dan seterusnya. Itu bercerita tentang bagaimana dialog antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Ditemukan di situ di 9 surah ada 17 dialog yang terjadi antara anak dengan orang tua. Dan 17 dialog ini kemudian 14 dialog itu antara ayah dengan anaknya, 2 dialog antara ibu dengan anaknya, dan 1 dialog antara ibu bapak dengan anaknya. Tentunya ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah bahwa yang harus banyak berkomunikasi selain ibu, ayah. Tidak, ayah harus pulang ke rumah, bapak harus pulang ke rumah dan lakukan komunikasi dengan anak-anaknya. Bangun komunikasi, karena Al-Quran banyak bercerita bagaimana Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan putranya Ismail. Ada Nabi Ayub, ada orang tuanya Nabi Syuaib, ada kemudian Nabi Lut, ada Nabi Nuh. Bagaimana kemudian mereka berkomunikasi dengan putra-putranya. Ada kisah keluarga Luqmanul Hakim, ada keluarga Imran. Rata-rata ayah berkisah
berdialog dengan hangat, dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan sampai peran ini hilang. Ketika peran ini hilang, maka salah satu fungsi dari ayah akan hilang pada diri anak-anak kita. Maka para ayah dan bunda, amanah yang Allah berikan ini mari kita jaga dengan baik. Metode kita mengajari anak-anak kita hari ini harus dievaluasi. Jangan sampai kita salah mendidik anak-anak mereka. Orang tua harus membuka hati, membuka pikiran bahwa kita ini bukanlah Superman. Kita ini adalah manusia biasa yang kadang salah. Maka manusia yang bersalah adalah manusia yang mau mempelajari dirinya, kemudian mau belajar. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita hari ini menggunakan metode dan cara orang-orang dulu mendidik kita. Kita dulu ini adalah produk dari ayah dan ibu kita. Tapi zaman yang kita hadapi hari ini tidak seperti zaman yang dihadapi oleh ayah dan bunda kita. Maka orang tua harus berbekal ilmu bagaimana mendidik anak-anak kita 50 tahun ke depan. Bagaimana mendidik anak-anak kita 20 tahun yang ke depan. Apa yang terjadi di zaman itu. Maka cara pandang orang tua harus mampu menembus itu. Maka itu semuanya hanya bisa dilakukan dengan cara belajar, dengan cara menjadi ayah dan bunda pembelajar. Jangan berhenti belajar karena itu perintah agama. Jangan berhenti menuntut ilmu karena itu perintah agama. Baik pemirsa kajianmu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, para pelajar, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan refleksi. Mari kita jadikan rumah-rumah kita sebagai rumah-rumah pendidikan, rumah-rumah tarbiyah, madrasah-madrasah yang membangun keunggulan agama, umat, dan bangsa. Indonesia akan kuat berangkat dari rumah tangga yang kuat. Rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dibangun oleh visi surga oleh ayah dan bundanya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berinteraksi seperti biasa di dalam kasih sayang dan kecintaan. Ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semuanya. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.